Hey, welcome to Liz Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Tetapi sebelumnya gue mau ngucapin lagi untuk selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi semua yang merayakannya. And minal aidin wal faizin pastinya. So guys, kita akan balik lagi untuk nge-review sekaligus ngebahas film yang dimana kali ini kita akan ngebahas salah satu film yang juga merupakan film sequel ke-9 dari franchise Saw. Pastinya kalau udah tahu ya film yang gua maksud, ya benar sekali, film ini berjudul Spiral from the Book of Saw. Film ini sendiri merupakan film garapan dari sutradara Darren Lynn Bousman yang juga menggarap film-film sequel dari franchise Saw, yaitu yang kedua, 3, dan juga 4. Di film ini kita juga akan dilihatkan aksi dari Chris Rock yang akan berperan sebagai detektif Zeke di sini, yang akan menjadi karakter utamanya, dan juga ada aktor senior kita yaitu Samuel L. Jackson yang akan berperan sebagai veteran polisi yang nantinya akan membantu Zeke dalam memecahkan kasus dari Saw ini. Lalu bagaimanakah keseruan jalan cerita pada film ini? Maka di video ini kita akan bahas itu semua. Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton film Spiral from the Book of Saw yang satu ini ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. So tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. All available units, officer down. That was just a diversion to get us out of the precinct. I need everyone on this case. He could be anyone. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. I'm a little spin like a spiral. Belum apa-apa, film ini akan membuat kamu nyilu dan merasa jijik. Entah mengapa rasanya mungkin selamatkan aku saat ingin memulai nonton film ini. Jadi saran gue, siapkan dulu minum yang cukup di sebelah kamu. Pastinya kalian akan haus saat menonton film ini sepanjang film ini dimulai. Film ini dibuka dengan detektif Zeke yang diperani oleh Chris Rock dan juga detektif William yang diperani oleh Max Minghella yang sedang melakukan investigasi di sebuah terowongan kereta yang gelap. Mereka melakukan investigasi untuk misinya karena mereka mengetahui ada kasus pembunuhan yang terjadi di terowongan tersebut, dan benar saja akhirnya mereka berjumpa dengan sosok mayat si korban di tengah-tengah rel kereta api di sana. Lihat keadaan mayat korban yang sudah tidak berdaya dengan lilitan besi dan posisi yang tidak wajar sambil memegang gergaji, sepertinya ini adalah callback scene pada saat sequel pertama Saw yang dilakukan oleh John Screamer. Apakah ini ulah dari John Screamer? Dan semenjak saat kasus itu terjadi, banyak sekali kasus-kasus teror yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak polisi dengan mengirimkan paket-paket yang dikirimkan oleh kurir dengan mengancam mereka, dan di sanalah satu persatu anggota pun mulai diteror, bahkan juga disandra dan juga dilakukan kesadisan kepada mereka semua. Dan uniknya di setiap kejadian dan juga TKP ditinggalkan sebuah lambang spiral yang juga dapat kalian lihat bentuknya itu seperti yang ada pada banner film ini, yang dimana jika kita ingat-ingat ini juga merupakan callback scene di boneka puppet yang digunakan oleh John Screamer saat ingin melakukan pembunuhan dan penyiksaan kepada korbannya. Pada film ini kita juga akan melihat flashback dari detektif Zeke bersama ayahnya juga merupakan veteran polisi yang diperani oleh Samuel L. Jackson. Di film ini diceritakan bahwa karakter dari detektif Zeke ini sangat arogan dan seringkali bentrok dengan partner-partner polisi di sana. Termasuk dengan detektif William, kerap kali mereka ini sering berbeda pendapat dan berbeda pemahaman. Dengan karakternya yang arogan dan sering bentrok dengan polisi, pastinya tidak mudah untuk detektif Zeke meyakinkan dirinya akan membantu semua anggota polisi untuk memecahkan kasus dari pembunuhan yang sadis ini di kota tersebut dengan masa lalu yang kelam. Entah bagaimana nantinya, apakah ini benar-benar kebangkitan dari John Screamer itu sendiri, yang seperti kita ketahui John Screamer itu sendiri sebenarnya sudah meninggal pada saat sequel ketiga. Atau jangan-jangan ini merupakan pengikut atau dari fans dari John Screamer itu sendiri yang melanjuti fisiologi dari John Screamer. Sepertinya untuk memecahkan semua teka-teki ini dan keseruan ceritanya, kalian harus nonton langsung film Spiral from the Book of Saw yang satu ini secara langsung di bioskop kesayangan kalian semua ya guys, biar kalian juga mendapatkan cinema experience yang luar biasa. So, jika kalian meminta penilaian gua untuk film Spiral from the Book of Saw yang satu ini, gua akan berikan nilai 7/10.
Hal-hal yang gue suka dari film ini salah satunya yaitu ciri khas dari franchise Saw yang satu ini yang masih sangat kental pada sequel yang ke-9 kali ini. Yang jelas yang udah pasti gue suka dari film ini adalah bebas sensor alias lolos sensor alias setiap adegan scene yang penuh dengan kesadisan yang bikin nyilu dapat dinikmati secara detail. Gue juga suka dengan isu yang ingin dicoba diangkat pada film sequel kali ini yang dimana ingin mengangkat isu tentang kepolisian US yang terkadang seenak jidat tingkah lakunya nih, yang dimana menjadi motif dari pembunuh ataupun si pelaku Saw pada film kali ini. Dengan kata lain, film ini memiliki pesan-pesan penting yang dimana bisa dijadikan sebagai sindiran kepada kepolisian US. Untuk jalan cerita dan konsep pada film kali ini bisa gua katakan fresh banget, berbeda dengan sequel terdahulunya, dan sepertinya sutradara Darren Lynn Bousman ini ingin menampilkan sequel terbaru dari franchise Saw ini jauh lebih baru lagi dengan hal-hal baru yang ingin dicoba dalam eksperimennya pada film ini. Banyak sekali plot twist yang ingin ditampilkan pada film kali ini, walaupun ada beberapa plot twist yang sepertinya meleset dari sasaran nih, tetapi sepertinya beberapa plot twist yang kena ini ya cukup menarik banget buat gua. Dan juga menggunakan konsep callback scene ataupun flashback masa lalu pada detektif Zeke dan juga ayahnya, gua rasa ini menjadi tambahan baru untuk film ini agar tidak terkesan membosankan dan juga berbeda pastinya. Gua juga cukup suka dengan konsep teka-teki yang dimasukkan pada film sequel kali ini. Kayaknya nggak lengkap nih kalau film-film franchise Saw ini nggak ada teka-teki yang harus kita pecahkan sebagai penonton bersama karakter utama. Adegan yang paling gua suka ini ya dari openingnya sendiri sih, yang dimana belum apa-apa kita udah dibikin jijik, dibikin nyilu, dibikin nggak mau nonton tapi penasaran ya. Perasaan itulah yang gua suka, yang dimana itu tidak hilang saat kita menonton film-film dari franchise Saw seperti ini. Untuk karakter gua suka banget dengan peranan dari Chris Rock yang berperan sebagai detektif Zeke pada film kali ini. Dimana gue gak pernah berekspektasi lebih untuk aktor drama komedian seperti Chris Rock bisa masuk larut ke dalam film horror thriller seperti ini dan menunjukkan arogansinya sebagai detektif Zeke, walaupun di beberapa adegan scene di dialognya dia seringkali menyelipkan komedi-komedi sebagai ciri khasnya sebagai Chris Rock. Visualisasi audionya gue cukup suka dengan background audio yang digunakan pada film kali ini, apalagi setiap adegan scene penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku, terutama pada saat adegan scene di mana detektif Zeke ini terjebak dan juga mengalami siksaan-siksaan itu, dimana membuat gue merinding saat menontonnya. Ini juga merupakan ciri khas dari franchise Saw itu sendiri yang masih kental banget. Untuk sequel kali ini gua rasa franchise Saw ingin mencoba untuk membawakan nama aktor besar seperti Samuel L. Jackson untuk premis filmnya nih. Gua rasa bisa dibilang berhasil. Untuk porsi peranan Samuel L. Jackson pada film kali ini cukup pas dan gua suka karena franchise ini nggak main-main, nggak cuma menggadang nama Samuel L. Jackson untuk premisnya, tetapi ya memang dia ikut campur tangan pada film kali ini dan terbukti berhasil. Dan sekarang kita beralih untuk hal yang kurang gua suka, bahkan nggak gua suka dari film ini. Yang pertama dari jalan cerita film ini sendiri, yang dimana gue temukan banyak sekali plot hole di dalamnya dan juga ada beberapa plot twist yang meleset rasanya. Entah mengapa gue merasa perkembangan jalan cerita dari film-film franchise Saw ini tidak mengalami perkembangan dari setiap sequelnya, dan masih bisa gue katakan bahwa sequel pertamanya Saw yang masih terbaik. Dan mengingat sutradara Darren Lynn Bousman ini menggarap sequel yang kedua, 3, dan 4, bisa gua katakan favorit gua dari garapannya ini adalah sequel yang ketiga dibandingkan pada sequelnya yang saat ini. Kemudian visualisasi audio, entah mengapa gua agak sedikit terganggu dengan gradasi warna yang digunakan pada film kali ini, condong banget dengan warna hijau, kuning, dan juga biru yang sangat terang, yang dimana sepertinya membuat mata gua sakit apalagi saat gua menontonnya langsung di bioskop dengan layar selebar itu. Dan untuk teknik visualnya sendiri, sepertinya franchise Saw ini tidak berani untuk mencoba hal baru sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, di mana teknologi sudah semakin canggih, tetapi sepertinya franchise Saw ini tetap menggunakan teknik terdahulunya alias bisa dibilang ketinggalan banget nih, mulai dari proses editing dan juga transisi yang digunakan pada film ini. Kemudian secara skrip dan juga dialog. Di sini gue rasa yang cukup di-highlight adalah dialog yang digunakan oleh Chris Rock, tetapi tidak meng-highlight juga dialog yang digunakan oleh Max Minghella sebagai detektif William, yang dimana bisa dibilang ini partnernya dari detektif Zeke, yang gue rasa masih cukup kurang, jadinya tidak mengalami perkembangan karakter secara matang. But overall it feels so good, nggak terlalu mengecewakan, setidaknya bisa mengobati kerinduan kalian untuk menonton film thriller persembahan dari franchise Saw. Oh ya, satu hal yang menarik yang dimana gue dapatin faktanya bahwa Chris Rock ini sendiri sebenarnya juga merupakan fans dari film-film franchise Saw, dan sepertinya karena hal itu juga pihak sutradara melirik dirinya untuk berperan di karakter utama pada film kali ini, yang dimana bisa gua nilai cukup berhasil membawakannya. So I am so appreciate Chris Rock for this film.
Dan jika kalian bertanya layak atau nggak layak untuk nonton film ini sebagai list nonton kalian di bioskop nanti, gua rasa 100% I highly recommended you to watch this movie, apalagi kalian para fansnya franchise Saw. Sayang aja menurut gue jika kalian melewatkan film sequel dari franchise Saw yang terbaru satu ini. Dan satu hal lagi yang harus gue katakan, kalau film ini bebas sensor, jadinya hal-hal sadis yang kalian kangen banget untuk nontonin buat kalian para pencinta film thriller, selamat menikmati untuk nonton film Spiral from the Book of Saw yang satu ini. Walaupun The Legend movie buat gue dari franchise Saw ini tetap sequel pertamanya yaitu Saw. So gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Spiral from the Book of Saw yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, seperti biasa gue mau minta support kalian untuk channel ini lagi-lagi dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.